Kita untuk cari Tuhan lebih. Nggak bisa, kenapa? Karena kita nggak pernah. Mengapa pertanyaannya kita tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Coba tanya. Kenapa engkau tidak cari Tuhan sungguh-sungguh? Kenapa? Kenapa engkau tidak berjuang untuk kau tahu bahwa goalmu ke sana, tapi banyak orang yang tidak punya tekad kuat. Contoh saya ini loh, saya tahu bentuk tubuh itu, membentuk otot itu bagus. Tapi tahu nggak saudaraku, saya mengumpulkan komitmen itu dari 2015 kalau nggak salah. Ini 2000 berapa? 9 tahun. Nggak jalan, saudaraku. Alasannya apa? Sibuk, banyak kerjaan. Nggak jadi. Nanti tahun berikutnya, akhir tahun, mesti kan kita ada doa kan. Terus nanti kita ngobrol, targetmu apa ya tahun depan? Targetku untuk kesehatan ya, aku tahun depan mau fitness, sehat. Buktinya 9 tahun. Saya baru sadar loh, ternyata udah 9 tahun ya. Dan tidak jadi. Nah, itu sama, ngerti nggak? Contohnya itu sama kayak kita itu mau ke langit baru tahu. Tapi kita tunda. Tahun depan deh. Di sini nggak ada ya, semoga nggak ada. Udah, kita bertobat bareng tahun depan. Kapan kamu mau hidup bener? Tahun depan. Tahun depan, yora bener meneh. Kapan kamu mau berhenti ini dan itu? Tahun depan. Tahun depan, ora sih do meneh. Kadang saya membayangkan itu sama ya dengan hal kita mau melatih tubuh kita. Kenapa? Karena kita sudah tidak terbiasa mencari wajah Tuhan. Maka kita nggak sanggup. Dulu saya olahraga, tapi sekarang sudah kurang olahraganya, paling jalan pagi gitu ya. Untuk aktivitas, aduh, saya tuh kadang kalau lihat orang lari gitu, wih, bisa berapa kilometer? Gak usah berapa kilo, saudaraku. Dari sini ke toilet itu, saya lari. Itu jarum ini kepala kaki saya. Loh, kadang beda. Makanya saya mulai berpikir, kenapa kok begitu? Karena kita sudah tidak pernah olahraga dengan lebih. Sama, kita untuk cari Tuhan lebih. Gak bisa, kenapa? Karena kita nggak pernah. Kering, saudaraku, kerohanian kita kering. Akhirnya, saudaraku, kita menggantungkan kerohanian kita kepada cerita orang lain dari Tuhan. Kau menggantungkan cerita spiritualmu kepada pendeta-pendeta akhirnya. Loh, ini saya mau bukakan, saudaraku, supaya kalian sadar. Sampai sering kali saya ngomong, kau harus punya pengalaman dengan Tuhanmu, cerita cintamu dengan Tuhanmu. Kau dengarkan renungan pagi itu cerita cintaku ke Tuhan. Itu bukan cerita cintamu ke dia. Kau mengaminkan itu, kau yes. Tapi kau harus yes. Seret, connect. Akhirnya manusia merasa tidak sanggup mencapai frekuensi Tuhan. Akhirnya dia dompleng ke pendetanya. Pendetamu nggak bisa nyelamatinmu. Maka saya sebagai gembala di sini, saya mau bawa kalian, jangan, aku hanya jembatan. Kau harus pegang Tuhan. Maka yang kita pikir adalah bagaimana engkau menjadi kekasihku, Bapa. Bagaimana aku menjadi kekasihmu, Bapa. Bagaimana aku menjadi milikmu dan engkau menjadi milikku. Itu yang ku perlu saat ini dan seterusnya sampai akhir hidup. Ibadah Rehoboth Semarang ada di setiap minggu jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Setiap ibadah disertai ibadah anak, sekolah minggu pukul 8 pagi, dan Eternitins pukul 10 pagi. Ibadah midweek ada di setiap hari Rabu, pukul 6:30 malam. Bergabunglah bersama kami dalam Home Usia Indah,
setiap Jumat Minggu kedua pukul 5:30 sore di sekretariat gereja. Hangout Club setiap Jumat Minggu pertama, pukul 6:30 malam, di sekretariat gereja. Anda dapat mengajak keluarga, teman, dan relasi untuk bisa bergabung bersama kami di Rehoboth Semarang.